Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna Minggu 13 Maret 2022. Kakak harap adik-adik dan kakak layan yang ada di rumah masih tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kakak mau dengar dulu nih, kita yel-yel dulu ya, biar semangat. Apa kabar Pelkat PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Adik-adik dan kakak layan yang terkasih, kakak mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Pelkat PT GPIB. Adik-adik dan kakak lain yang terkasih, kita menyanyi kembali dari lagu Hati yang Gembira. Adik-adik dan kakak lain yang terkasih, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, di pagi hari ini kami akan mulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-Mu yang akan memberitakan firman di pagi hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu Kanela, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kakak terkasih dimampukan untuk membawakan firman seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Namun sebelumnya ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kakak layan yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita menyanyi kembali dari Kidung Muda Mudi nomor 144, baitnya yang pertama, Siapa yang berpegang.
Adik-adik yang terkasih, saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami ucap syukur atas penyertaan Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan ini. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Persekutuan Teruna GPI Bukit Sion Balikpapan akan kembali lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan maksud firman Tuhan dan memberlakukannya itu di dalam kehidupan kami sebagai anak teruna-teruna Kristus. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik yang terkasih, untuk menghormati firman Tuhan, kakak undang kita berdiri dan kita akan bersama-sama membaca pembacaan Alkitab kita hari ini yang terambil di dalam kitab Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16 yang menyatakan, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya di hari Minggu ini? Kakak berharap adik-adik bersama kakak Layan dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat, sukacita untuk kita bersama-sama memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama lagi belajar akan firman Tuhan ya. Dan yang telah kita baca tadi, pembacaan kita terambil di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 16. Dan tema dalam bacaan Alkitab kita hari ini diberi judul Diversity in Unity.
Jadi tema kita pada pagi hari ini berbahasa Inggris ya adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang tahu ya apa arti dari diversity in unity. Di sini kakak akan bantu jawab. Arti dari diversity in unity itu adalah, kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dikatakan yaitu keragaman dalam kesatuan ya adik-adik. Kitab Injil Markus merupakan kitab pertama yang terbit dari seluruh kitab Injil. Seperti yang adik-adik ketahui, kitab Injil itu ada 4 kitab ya adik-adik. Di situ ada kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tujuan penulisan kitab ini bagi para pembaca non-Yahudi yaitu untuk dapat mengenal ajaran dan karya keselamatan yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan bukan untuk menggantikan kitab atau hukum Taurat yang sudah ada atau dipegang teguh oleh orang Yahudi pada saat itu. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Di situ dikatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemajuan cara berpikir dari para ahli Taurat dan orang Farisi yang melakukan hukum Taurat bukan menunjuk kepada semakin baik perjalanan hidup seseorang, akan tetapi malah semakin rancu. Hukum Taurat yang seperti tertulis dalam Alkitab terdiri dari 10 perintah Tuhan ya adik-adik, yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Ini berkembang menjadi 613 bagian. Wah, ternyata banyak ya adik-adik. Nah, ini artinya bukan hal keberimanan atau hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesama, tetapi lebih lagi sudah mulai masuk ke dalam ranah budaya atau tradisi. Kebiasaan yang seharusnya hanya dilakukan oleh para imam, yaitu mencuci tangan mereka atau membasuh, membersihkan diri ketika sepulang dari pasar atau keramaian, menjadi keharusan bagi setiap umat pada saat itu. Tidak terkecuali juga bagi Yesus dan murid-muridnya. Mereka yang tidak melakukannya dikatakan najis dan layak menerima penghukuman. Sesuatu yang salah ya adik-adik jika dilakukan secara terus-menerus dan dibiarkan akan menjadi suatu pembenaran. Dan hal itulah yang Yesus tidak inginkan. Contohnya untuk pelajar saat ini, banyak dari pelajar yang menguji keberuntungan ketika melaksanakan ujian di sekolah melalui soal-soal adalah soal pilihan berganda ya. Adik-adik, meskipun hasilnya bagus, tetapi sebelumnya pasti merasa was-was karena takut salah. Was-was atau kurang percaya diri itu dikarenakan tidak menguasai materi atau soal ujian. Karena tidak menguasai materi dan hal semacam inilah yang berangsur-angsur Yesus ingin ubah ya adik-adik. Budaya atau adat istiadat patutlah kita junjung seperti pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apalagi kita tinggal di Indonesia ya adik-adik, di mana warganya masih memegang teguh adat istiadat yang ada. Oleh karena itu, beberapa pekabar Injil yang masuk ke Indonesia, mereka mengabarkan Injil tanpa menghapus budaya yang telah ada jauh sebelum mereka datang. Sebut saja diantaranya ada budaya makan bersama di saat panen tiba atau panen raya, di mana masyarakat memperoleh hasil yang melimpah, seperti pengucapan syukur di Kota Amurang di Sulawesi Utara,
Atau di tanah Batak, Sumatera Utara, kita mengenal juga dengan istilah lek-lean, di mana orang akan datang berkumpul bersama dengan keluarga yang baru saja memperoleh anak lewat proses kelahiran. Mereka yang datang akan membawa kopi, gula, teh, beras, dan sebagainya, adik-adik. Tujuannya untuk berbagi sukacita, sekaligus berdoa dan makan bersama dengan keluarga yang tengah berbahagia tersebut. Masih banyak lagi sebenarnya adik-adik ya, budaya atau adat istiadat yang dijaga kelestariannya sampai saat ini. Hal kedua yang dicermati oleh Tuhan Yesus adalah perubahan hukum Taurat, khususnya hukum kelima. Ya, adik-adik masih ada ingat ya, hukum kelima dalam hukum Taurat itu apa? Hukum kelima dalam hukum Taurat itu dikatakan di Alkitab, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam hal ini para imam kembali mengutamakan adat istiadat, sehingga memutarbalikkan hukum atau fakta yang sebenarnya demi kepentingan sendiri atau golongan atau para imam tersebut. Hal ini akan berdampak sangat buruk ya adik-adik, karena bisa saja anak beranggapan jika sudah memberikan ungkapan syukur kepada Allah melalui bait Allah yang diterima oleh para imam, mempunyai arti sama dengan melakukan kewajiban sebagai anak di tengah keluarga. Seperti halnya membantu orang tua di rumah, atau jika sudah mandiri secara finansial dengan cara menyokong perekonomian keluarga. Tuhan Yesus mengkritisi pengajaran para imam yang memanfaatkan hukum Taurat guna memutar balikan fakta yang sesungguhnya. Di sini letak sebenarnya arti dari sebuah kenajisan, bukan yang masuk akan tetapi yang akan keluar, terucap, bahkan sampai apa yang akan dikerjakan atau dilakukan. Dari peristiwa tersebut, gereja pun hadir lewat ibadah di setiap pelkatnya, mulai dari pelkat PA, pelayanan anak, pelkat PT, Persekutuan Teruna, pelkat GP, Gerakan Pemuda, pelkat PKB, Persekutuan Kaum Bapa, pelkat PKP, sampai kepada para orang tua kita atau yang kita kenal dengan PKLU. Gereja menjaga kemurnian ajaran melalui pembacaan dan perenungan firman, di mana sang pelayan firman, kakak layan maupun presbiter, ya adik-adik, memberikan pengetahuan melalui bacaan-bacaan yang diberikan oleh Majelis Sinode GPIB, guna terus menjaga kesatuan dan persatuan dalam lingkup jemaat. Tujuannya agar jemaat dan para sobat teruna tidak dengan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa ajaran yang ada di sekitar kita saat ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya tidak terbayangkan ya, bukan pelayanan yang Yesus Kristus lakukan. Yesus bukan saja bertentangan dengan para pemuka agama dan orang-orang Farisi, karena perbedaan pandangan mengenai cara memberlakukan hukum Taurat. Dalam hal budaya pun, Yesus dianggap orang yang tidak melakukannya. Yesus dianggap tidak berbudaya. Jadi dalam hal ini, kompleks situasi yang dihadapinya karena perbedaan-perbedaan itulah mereka mencoba terus-menerus mencari kesalahan Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya pada saat itu, agar dapat dengan mudah mereka mengatakan bahwa Yesus dengan muridnya sudah melakukan kesalahan dengan tidak melakukan ketentuan hukum Taurat atau tidak melakukan tradisi yang ada di kalangan umat Israel. Adik-adik yang terkasih, selama masa pandemi COVID-19 ini, peribadahan IHMPT kita hampir di seluruh GPIB dilaksanakan secara daring ya adik-adik. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, apakah sobat teruna, adik-adik teruna sudah menjaga sikap yang benar?
Misalnya tidak sambil sarapan, ngemil atau minum, sudah mandi dan berpakaian rapi, posisi duduk tidak rebahan atau tidur-tiduran, dan mengikuti ibadah sesuai liturgi. Atau saat bulan tertentu, bagi pemeluk agama lain terdapat larangan makan dan minum atau puasa di tempat terbuka. Dan sudahkah adik-adik menjaga sikap dalam situasi tersebut? Menjaga etika dalam hal makan dan menjaga sikap melalui perkataan. Ada hal yang diperhatikan supaya jangan sampai memicu pertengkaran atau keributan. Sebagai anak-anak turunan Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah perwujudan dari ibadah, ya adik-adik, yaitu takut akan Tuhan. Aturan-aturan atau tradisi yang mengikat dalam kehidupan janganlah sampai mengurangi esensi dari ibadah itu sendiri. Karena hal yang lebih penting adalah bukan saja tubuhmu, tetapi juga roh dan jiwamu yang beribadah. Demikianlah firman Tuhan yang boleh Pak Nela sampaikan di dalam ibadah kita pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menaikkan syukur kepadamu. Kami bersyukur untuk ibadah Pelkat PT yang sudah berlangsung hari ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami serahkan pelayanan gerejamu, khususnya GPIB Bukit Cion Balikpapan. Mulai dari pendeta, majelis, pengurus Pelkat, komisi, dan semua yang mengambil bagian pelayananmu. Biarlah hamba-hambamu tetap setia melayani Tuhan dengan penuh ketulusan hati, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga mau berdoa buat orang-orang sakit yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Berkatilah makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi. Berkatilah juga orang tua kami dalam bekerja, jagalah mereka, berikanlah mereka kesehatan selalu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat kami yang sebentar lagi akan mengikuti ujian semester. Berikanlah hikmat, kepintaran, serta kemudahan dalam menjawab soal-soal yang diberikan. Berkatilah juga anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda, fakir miskin. Berikanlah mereka kesehatan selalu, jagalah mereka, bimbinglah mereka ya Tuhan. Inilah doa kami. Bapa kami ada di sorga, pada kesempatan kali ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, agar dapat memimpin bangsa kami dengan baik. Ya Tuhan, lindungilah negara kami dari virus COVID-19, supaya kami semua dapat beraktivitas kembali seperti semula. Dan juga Tuhan, lindungilah negara kami dari segala bencana alam. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih serta kakak layan, kita masuk dalam persembahan syukur. Seperti biasa, adik-adik dapat memasukkan uang persembahan adik-adik dan kakak layan dalam amplop. Kemudian amplop tersebut dituliskan persembahan Pelkat PT dari sektor berapa, untuk tanggal berapa. Amplop persembahan adik-adik tadi bisa dititipkan ke majelis atau koordinator sektor yang ada di sektor, atau bisa langsung diserahkan ke kantor gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik serta kalian terkasih, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas sabda firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar tadi.
Kiranya firman Tuhan tadi boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami terapkan di manapun kami berada. Bapa, pada kesempatan hari ini kami telah memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Berkati persembahan syukur kami ini Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Kiranya Tuhan juga memberkati agar persembahan syukur ini boleh dijadikan sebagai alat kemuliaan-Mu, dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Inilah doa kami ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami. Sebelumnya ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom adik-adik, bersama Kakak Layan Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Kadalah berharap kita dalam keadaan sehat, baik dan diberkati oleh Tuhan ya. Dan tentunya masih semangat dengan sukacita yang penuh di dalam kita mengikuti ibadah kita hari ini, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 13 Maret 2022 yang masih dilaksanakan secara online ya adik-adik. Dan kakak berharap itu tidak mengurangi sukacita kita untuk kita selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ada beberapa hal yang akan Kanela sampaikan di dalam warta perkat kita pada ibadah hari ini. Yang pertama, kami mewakili pengurus menyampaikan terima kasih kepada adik-adik dan kakak layan yang mengikuti ibadah kita pada hari ini. Adik-adik yang sudah mengambil bagian dalam doa syafaat, terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati ya. Dan juga kepada liturgos kita yaitu Kak Maria, terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Maria di dalam kehidupan bersama keluarga, di dalam tugas dan pekerjaan, dan juga di dalam pelayanan Kak Maria di PLKPT. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih kepada rekan-rekan dari tim multimedia yang sudah boleh membantu akan proses perekaman ibadah kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya pelayanan kalian. Dan adik-adik, tentunya kita masih diperhadapkan dengan kondisi COVID-19. Kakak tidak bosan-bosannya selalu menyampaikan dan mengingatkan kepada adik-adik, jangan lupa untuk tetap menerapkan prokes dimanapun adik-adik beraktivitas dan berada ya. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Dan bagi kakak layan dan adik-adik layan yang pada saat ini masih dalam keadaan lemah tubuh, jangan patah semangat, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti memulihkan ya. Dan untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu depan pada tanggal 20 Maret 2022, kita akan kembali beribadah. Dan tentunya jangan lupa adik-adik untuk tetap mengikuti ibadah kita ya. Jangan lupa juga mengajak teman-teman. Demikianlah warta PLKPT yang boleh Kanela sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bersama kakak layan yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan di dalam Kidung Muda-Mudi nomor 2, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur, kabar gembira dan kasih-Nya dapat ku baca dalam baginda. Kasih Tuhan untuk sungguh besar,
bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena pada saat ini kami anak-anak-Mu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan sudah boleh bersama-sama beribadah walaupun dari rumah masing-masing. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Biarlah Bapa, ibadah kami ini boleh diserahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta dengan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik bersama kalian yang terkasih, puji Tuhan ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.